Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, ya, keselamatan, kesehatan sehingga kita beraktivitas lancar ke ladang, ya. Begitu juga kehendaknya sahabat-sahabat tani di rumah dimanapun Anda berada. Nah, oke sahabat tani, kali ini kita sudah mulai panen, ya. Satu-satu kita kutipi ini. Ini cabai lokal Indrapura ini memang benar-benar genja sahabat tani, genja, sangat-sangat genja. Ini di umur 65 sudah merah satu-satu gini, ya, udah merah, banyak yang coklat sudah. Nah, artiannya ini memang cabai-cabai luar biasa sahabat tani, genja sekali. Ini baru berapa ini aja kita kutipi ini, merah-merahnya seperti ini, ya, merahnya seperti ini. Jadi ini apa ya, karena ini kan kita tanam kemarin bibitnya bibit tua, sudah berbuah. Jadi ini buah pertamanya ya masih agak bengkok seperti ini. Tapi ini udah hebat sahabat tani, udah lumayan lah. Ini cabai-cabai seperti ini cabai yang disukai di pasaran ini. Ini sangat laris di pasaran. Di segmen video kita yang sebelumnya pernah saya sampaikan, kita carilah benih-benih unggul yang disukai di pasaran gitu, ya, yang disukai di pasaran. Nah, karena apa? Nanti toke atau pengepul-pengepul itu sangat suka sahabat tani dengan cabai-cabai yang seperti ini. Nah, dengan cabai-cabai seperti ini sangat suka dia. Ya, panjangnya 18, 20 gitulah, ya. Lumayan lah ini. Mantap. Nah, ini masih apa sahabat tani, ya. Ada yang masih coklat-coklat lagi nih. Ya, ini apanya nanti sekitar 10 hari lagi sudah banyak yang panen sahabat tani. Ya, sudah banyak yang merah. Jadi di usia 65 HST ini sudah kita mulai ngutip. Biasanya kalau cabai hibrida itu umurnya 75. Tapi Indrapura Reborn ini 65 sudah banyak yang coklat. Nih, udah merah, bahkan ngutip kita, ya. Nah, ini nih. Iya kan? Berapa biji ini? 1 2 3 4 5 6. Artinya 10 hari lagi atau 1 minggu lagi ini udah banyak sahabat. Sudah banyak. Jadi baguslah Reborn, bisa dilanjutkan. Reborn, akar, paten. Nah, ini bisa dilanjutkan. Ini ya belum kita jual lah untuk pertama. Kemarin semalam kita kutip juga sahabat tani, kita kutip juga, ya, kita bagi-bagi ke tetangga dulu, kutip awal pertama, ya, biar ngerasailah tetangga kita mengutip cabai, kita bagikan. Kali ini untuk kita pakai sendiri. Orang rumah semalam di pasar nggak beli cabai karena kita udah ada yang merah untuk persiapan untuk di dapur sendiri. Nah, ini sahabat tani, saya yang pegang kamera coba, ya. Kita kamera buahnya. Nah, ini dia udah mulai coklat-coklat nampakan, ya. Nah, terus berjalan terus. Nah, jadi cabai lokal Indrapura Reborn ini benar-benar luar biasa sahabat tani. Tidak kecewa kita memakai ini, ya. Tidak kecewa kita memakai cabai lokal Indrapura Reborn ini. Udah sini pun di atas bunga lagi, masih banyak bunga-bunganya yang bermunculan. Ini kenapa ada daun-daun kering seperti ini? Ini kemarin sempat kelayuan sahabat tani, ya, makanya dia daun-daunnya jatuh ini, sampai kekeringan, kurangan air. Nah, ini semangka sahabat tani. Semangka 10 hari lagi panen. Jadi di pertengahan puasa nanti kita panennya. Nah, ini sahabat tani, ya. Jadi ya lumayan lah. Merahnya pun ya benernya kurang sempurna juga merahnya, karena ini kita buah-buah pertama, ya. Nanti buah di pertengahan ini baru merahnya nanti luar biasa ini, kilat. Karena nengok buahnya aja yang hijau ini udah kilat-kilat gitu, ya. Ini udah kilat-kilat.
Udah nampak ya coklat-coklatnya banyak ya. Nah itu. Jadi cabai rebon ini sahabat tani di usia 65 HST ini sudah bisa panen ini. Ya, sudah bisa panen dan cabenya pun yang disukai di pasaran. Jadi untuk di pertanian bintang tani ini untuk kedua kali nanti kita tetap menggunakan Indrapura Rebon. Ya, buat sahabat tani yang belum pernah coba sudah kita tayangkan ya di video ini bagaimana hasil dari pertanian bintang tani Indrapura Rebon. Pohonnya genjah ya, mengenai virus itu mudah diurus. Ini benar sesuai dengan judul sampul labelan pohon cabenya bibit benih cabenya ya. Apabila terkena virus mudah diurus ya, seperti itu. Memang benar, kita buktikan sendiri. Ini kita bantu aja buat sahabat tani yang mau mendapatkan benih dari lokal Indrapura Rebon, tidak susah payah. Kalau di toko pertanian sahabat tani ini nggak ada, atau Anda berada di daerah Jawa sana, bisa dicari di Shopee itu ada ya, di Shopee, di Facebook itu Mbak Lili Hartati, itulah distributor dari benih lokal Indrapura Rebon. Dan buat Mbak Lili Hartati itu bukan lokal Indrapura aja, sejenis-jenis bibit lainnya itu banyak dijual oleh beliau. Nah, ini kita pesan dari Mbak Lili Hartati ya. Nama Facebooknya itu Mbak Lili Hartati. Ini sudah kita buktikan sendiri di usia 65 cabai sudah mulai merah. Jadi nanti di umur 75 artinya 10 hari sudah pengutipan kedua mungkin. Sudah, ini kalau kita seperti ini biasanya kalau udah seperti ini 5 hari lagi sudah merah. Apalagi itu banyak, satu pohon ada lebih dari 10-an yang sudah yang sudah coklat. Jadi sahabat tani, cabai lokal ini ya, cabai lokal ini secepat mungkin pun dia berbuah langsung kita panen ya. Dia di pohon ini berkurang karena kita ambili, kita panen ya. Semakin cabenya kita kurangi, dia nanti di atasan semakin keluar lagi, dia keluar tunas-tunas baru lagi gitu ya, keluar tunas-tunas baru. Cepat munculnya buah kedua gitu, cepat bermunculan buah kedua. Tapi kalau ini punya kita belum berhenti sahabat tani, belum berhenti berbuah. Ini di pucuk-pucuknya ya sudah nampak ini ya. Ini naik lagi, naiknya lagi. Jadi masih tetap berbuah. Ini kemarin saya pikir hampir op ya, ternyata masih banyak mengeluarkan bunga. Kalau ciri-ciri yang sudah op itu ini seperti ini sahabat tani. Nah, ini op ya, tidak bermunculan. Tapi nanti kalau panen ini kutip 1 kali, 2 kali, 3 kali kutip, ini akan keluar tunas baru lagi sahabat tani. Nah, inilah kalau lokal ya. Ini kalau yang naik ini ya, ini adalah tunas-tunasnya dari bawah. Makanya kalau kita pelihara tunas seperti ini, nah ini op, udah hampir op. Namun ini ada tunasnya yang naik lagi. Nah, ini masih berkelanjutan. Seperti ini lagi kan. Masih berkelanjutan terus mengeluarkan bunga. Ya, sangat kuat sahabat tani dengan cabai lokal Indrapura Rebon ini. Bagi sahabat-sahabat tani yang mau mengetahui kegiatan dari Bintang Tani mulai dari awal, kita sajikan di channel Bintang Tani di video kita. Buat sahabat tani kalau mau belajar, silakan. Tidak bingung-bingung, karena di Bintang Tani kemarin kita sajikan mulai dari pengolahan lahan, pemilihan lahan ya, pengolahan, terus kegiatan mulai tanam, pasca perawatan, sampai mulai dari awal panen sampai akhir panen nanti akan kita tayangkan supaya sahabat-sahabat tani yang mau belajar di pertanian Bintang Tani sudah komplit dan lengkap. Jadi kita ada teori, ada praktek gitu ya, bukan teori aja. Kalau kita teori aja itu pintar semua orang, karena bisa lihat di buku ya, bisa kita pelajari di buku. Namun kalau kita langsung terjun ke lapangan, teori dan ke lapangan. Karena karena kita selalu memang tidak pernah putus dengan cabai ini. Karena di kegiatan Bintang Tani ini
tanamannya cabai terus ya gitu. Tanamannya cabai terus. Mulai kita di Bintang Tani ini mulai bertani cabai ini di tahun 2006 ya sampai sekarang. Terus cabai terus. Ini sedikit sahabat tani pola tanam kita, ini volume tanam kita sedikit. Kita hanya tanam 8.000 pohon ya ini. Ini keseluruhannya nampaknya lebar sekali ya. Tapi ini hanya 8.000 pohon. Sampai ujung-ujung sana itu, sana itu petaan yang sana. Ini terus dibatas dengan jalan. Ini jalan ini saya tanami semangka karena jalan itu belum dipakai. Terus ini ke sini petaan sini ini. Ini sampai ke sana. Ya. Ini keseluruhannya 8.000 pohon. Biasanya kita tanam sampai 3 hektar ya, sampai 3 hektar, 3 hektar setengah, 1 hektar gitu. Namun ini kita masih pengetesan, uji coba di tanah pasir karena kita baru hijrah juga dari Kampar. Di Kampar sana tanahnya tanah mineral. Tanah mineral itu tanahnya 70%, pasirnya 30%. Nah, kalau di Tumang ini, di Siak ini kebalik sahabat tani. Pasirnya yang 70%, tanahnya 30%. Nah, artinya seperti itu. Jadi memang benar-benar tanah-tanah yang sangat harus kuat air gitu, hujan pun tidak menyimpan. Ini kemarin bedengan aja kita bikin lekuan ya, kita bikin lekuan, untung saja kita siasati seperti itu. Kalau tidak kita siasati seperti itu, waduh kewalahan. Kalau kita bikin seperti batok tempurung begini ya, waduh kewalahan untuk penyiramannya. Karena kita kiram kuat pun di tanah pasir seperti ini hilang, hujan sederas apapun langsung hilang. Gitu. Jadi untung aja kita siasati, ya itulah kalau di pertanian ini melihat kondisi keadaan tanah seperti apa harus kita pandai-pandai menyiasati bagaimana. Nah, ini saya berpikiran lagi untuk nanam di tanah pasir ini sahabat tani. Walaupun ini kita bedeng seperti ini, kita bikin lekuan tengah, masih kurang efektif gitu. Ini besok untuk uji coba lagi kita tidak kita busut, tidak kita bikin bedengan. Tanah seperti ini kita cangkul saja, cangkul ya kan, cangkul. Baru pinggirnya kita bikin galang seperti ini. Ya, galang seperti ini kita ukur sepanjang 1 meter, baru nanti kita tutup mulsa. Artinya apa? Jadi tidak perlu kita naikkan tanah ini. Tanah ini kita cangkul aja sedalam 1 jengkal atau 20 cm untuk perkembangan akar ke dalam, supaya nanti dalam penyiramannya enak sahabat tani, tidak mudah kering gitu. Tidak mudah kering. Mungkin seperti itulah akan kita siasati lagi seperti bagaimana untuk ketemunya di tanah seperti pasir ini. Ya memang ini udah bagus seperti ini, namun kita masih kewalahan dalam kemarau sahabat tani. Ya namanya kita nanam kan kita tidak berharap ini musim hujan terus ya. Kadang-kadang di musim kemarau pun siasati bagaimana cara-cara tanah seperti ini ya. Kita harus seperti itu. Ya nanti kita bagikanlah eksperimen-eksperimen, penemuan-penemuan kita, uji coba kita di pertanian Bintang Tani kita bagikan buat sahabat-sahabat tani yang bagaimana mau melihat perkembangan dari kegiatan Bintang Tani. Bagaimana nanti hasilnya, bisa dilanjutkan atau tidak, biarlah kita yang uji coba, nanti sahabat tani yang melihat aja bagaimana caranya gitu ya. Kalau bagus bisa dipakai, kalau tidak bagus ya tinggalkan aja. Nah mungkin itu aja sahabat tani, nanti video ini sangat terlalu panjang. Artinya buat sahabat tani yang mau menanam lokal Indrapura Reborn tidak kecewa ya, tidak kecewa. Rawatan sesuai dengan seperti kita bisa juga buat sahabat tani. Apabila ada cara-cara dan metode lain yang bisa sahabat tani pakai, yang biasa sahabat tani pakai, silakan ya. Namun untuk benih Indrapura Reborn ini sangat luar biasa, bisa dipakai, rekomendasi lah buat sahabat-sahabat tani. Untuk mendapatkannya yang sudah saya katakan tadi ya, di Facebook Mbak Lili Hartati bisa sahabat tani cari. Mbak Lili Hartati itu mungkin buat sahabat tani kenal semua lah, karena dia Mbak Lili Hartati itu mengikuti semua grup-grup pertanian cabai merah, mau cabai rawit, cabai merah, dia mengikuti semua. Eksis tetap di pertanian. Nah, oke sahabat tani, mudah-mudahan bermanfaat liputan kita kali ini ya. Tunggu di video-video terbaru dari Bintang Tani. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.